Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Bilkis dari kelas 91 absen 25. Di sini saya akan menjelaskan kasus Rempang yang bertema pendekatan pemerintah yang dianggap represif. Selamat menyaksikan. Identifikasi masalah. Yang pertama, penggusuran dan relokasi paksa. Pemerintah menargetkan pengosongan Pulau Rempang sebelum akhir September 2023 dengan melibatkan aparat TNI, Polri, dan Satpol PP untuk memaksa relokasi warga yang menolak dipindahkan dari kampung halaman mereka. Yang kedua adalah tindakan represif aparat penegak hukum yang melanggar hak asasi. Aparat keamanan yang bertugas melakukan pengamanan dan relokasi warga diduga melakukan tindakan represif yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan, seperti kekerasan dan pelanggaran HAM. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang batas kewenangan aparat dan perlu penegakan hukum militer terhadap oknum yang bertindak represif. Yang ketiga, masalah utama dalam kasus Pulau Rempang adalah penolakan masyarakat adat terhadap proyek pembangunan Rempang Eco City yang melibatkan relokasi paksa dan penggusuran oleh pemerintah. Pemerintah dianggap mengambil pendekatan represif dengan mengerahkan lebih dari 1.000 personel gabungan seperti Polri, TNI, Satpol PP, dan Dipam BP Batam untuk membubarkan masa penolakan pada September 2023, termasuk penggunaan gas air mata yang sampai mengenai sekolah dan menyebabkan murid dirawat di rumah sakit. Dasar hukumnya yang pertama, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penggadaian Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang menjadi dasar hukum penggadaian tanah untuk proyek Rempang Eco City. Namun, undang-undang ini digugat oleh warga karena dianggap bertentangan dengan beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 terkait hak-hak masyarakat adat dan prosedur penggadaian tanah. Yang kedua, dalam gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi atau MK, pemohonan nilai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 bertentangan dengan pasal 24 ayat 1, pasal 28A, 28D ayat 1, 28E ayat 3, 28H ayat 4, 28J ayat 2, dan pasal 28I ayat 3 dan 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak atas tanah dan perlindungan hak masyarakat adat serta partisipasi dalam pembangunan. Solusinya yaitu yang pertama, mengutamakan pendekatan humanis. BP Batam melakukan pendataan warga terdampak dengan pendekatan humanis untuk menjaga stabilitas keamanan dan menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat sejak awal sosialisasi. Kedua adalah relokasi sementara ke rumah susun atau rusun. Pemerintahan Kota Batam menyiapkan rumah susun lengkap dengan fasilitas listrik dan air untuk menampung warga yang direlokasi sementara sambil menunggu pembangunan hunian baru dan yang disiapkan BP Batam selesai. Relokasi ini bersifat sementara, biasanya berlangsung 5-12 bulan. Yang terakhir, masyarakat hanya digeser, bukan direlokasi jauh. Pemerintahan memutuskan untuk tidak memindahkan warga ke luar Pulau Rempang, melainkan menggeser mereka ke lokasi baru di Tanjung Banon, yang masih berada di Pulau Rempang dengan jarak sekitar 3 km dari kampung lama. Warga juga akan mendapatkan kompensasi berupa tanah hak milik seluas 500 meter persegi, rumah tipe 45, biaya sewa tempat tinggal, dan uang saku selama masa tunggu pembangunan hunian baru. Action plan-nya ini, Presiden Jokowi memerintahkan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan kementerian terkait untuk menangani masalah di Rempang secara bersama-sama. Pemerintah mengupayakan pendekatan persuasif dan komunikasi yang lembut, melibatkan berbagai menteri dan aparat keamanan untuk bersosialisasi dan menyelesaikan konflik. Dan action plan yang terakhir adalah polisi memperkuat sosialisasi kepada masyarakat agar konflik pengosongan lahan bisa diselesaikan tanpa relokasi paksa, melainkan dengan penggeseran yang baik. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga penjelasan saya ini bermanfaat bagi kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.